Haji, pemirsa kita bergeser ke informasi lainnya yang datang dari Kementerian Perhubungan yang menegaskan stasiun karet tidak akan ditutup, melainkan diintegrasikan dengan stasiun BNI City. Rencana integrasi kedua stasiun kereta rel listrik Jabodetabek ini sejalan dengan kajian untuk menata stasiun karet. Usai viral penolakan dari masyarakat di media sosial, Kementerian Perhubungan memastikan stasiun karet di Jakarta Pusat batal ditutup. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Arif Anwar menyebut, stasiun itu justru akan diintegrasikan pelayanannya dengan stasiun BNI City, Sudirman Baru, yang jaraknya hanya berapa ratus meter. Rencana ini menjadi bagian dari pengembangan sistem transportasi terintegrasi di kawasan pusat kota. Meski demikian, Arif menyebut rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum ada jadwal pasti kapan akan mulai diberlakukan. Sejumlah persiapan infrastruktur telah dimulai, terutama di stasiun BNI City yang akan menampung pelayanan gabungan tersebut. Pertama mungkin mengintegrasikan stasiun karet dengan BNI City, kemudian tahap selanjutnya akan mulai mengembangkan atau menata kawasan di sekitarnya, gitu ya kan. Terkait juga nanti tentunya dengan moda jalan dan sebagainya. Nah ini yang akan dilakukan. Jadi sekali lagi kami luruskan, bukan ditutup stasiun karetnya, tetapi kami integrasikan layanannya dengan stasiun BNI City. Adapun tahapan rencana penggabungan ini akan dilakukan bertahap, dimulai dari integrasi layanan antara stasiun karet dan BNI City, lalu dilanjutkan dengan penataan kawasan sekitar stasiun. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan IDXino. Ya, soal informasi tadi begitu ya Diandra, keputusan terkait dengan stasiun karet yang batal ditutup meskipun memang ini sudah disebutkan hasil kajian, tapi memang kalau kita lihat ini peta dari stasiun karet, Sudirman, BNI City memang dekat-dekat ya, jadi mungkin ada ketidakefektifan di sana. Betul, tapi kalau misalnya kita lihat juga masyarakat ini banyak yang komplain karena kalau lewat stasiun karet ini ada rel kereta, terus juga orang-orang ini pada numpuk, banyak orang dagang juga, ini bikin kemacetannya sangat parah di kawasan itu. Oke, jadi memang akhirnya kita lihat bagaimana kemudian nanti keputusan akhirnya, semoga kajiannya bisa kemudian komprehensif, memikirkan berbagai sisi, berbagai pihak, dan lagi-lagi semoga pengguna transportasi umum maksud kami, ataupun publik, ini tetap diuntungkan begitu ya, agar kemudian ada opsi-opsi dari stasiun-stasiun yang memang sudah disediakan oleh pemerintah ataupun dari PT KRL Komuter Indonesia. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera mewujudkan perkampungan haji dan umroh untuk jemaah Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Ruslani menegaskan Danantara tengah memvalidasi proses pembelian tanah di Mekah, Arab Saudi untuk perkampungan haji Indonesia yang sangat dekat dengan Haramain guna mendukung ibadah haji dan umroh. Rosan menyebutkan pembelian tanah di Makkah akan dikombinasikan secara komersial pemerintah. Tujuannya agar nantinya kampung haji Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umroh. Secara lokasi, menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi ini, titik letak tanah yang akan dibangun kampung haji bakal sangat dekat dengan kota Mekah. Seperti diketahui, rencana pembangunan kampung haji bagi masyarakat Indonesia di dekat Makkah tersebut merupakan hasil tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud. Bahkan pihak pemerintah Arab Saudi bakal mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Makkah oleh pihak asing guna pembangunan kampung haji tersebut. Proses dari untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah, itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah kita akan... Pembangunan perkampungan haji dan umroh bagi jemaah Indonesia mendapat dukungan penuh Komisi 8 DPR RI, di mana hadirnya Kampung Haji Indonesia bisa membawa manfaat besar bagi penyelenggaraan haji, khususnya bagi keamanan, keselamatan, dan kesehatan para jemaah Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menilai upaya percepatan pembangunan perkampungan haji Indonesia di dekat Jabal Umar, Makkah, sangat positif bagi pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Indonesia.
Terlebih lagi pemerintah Arab Saudi sudah menyetujui titik lokasi yang akan dijadikan kampung haji sangat dekat dengan Makkah. Untuk itu Maman berharap pemerintah segera mewujudkan kampung haji sebagai upaya memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Kampung haji itu, dan dalam diskusi terakhir kita kemungkinan di dekat Jabal Umar di sana, maka itu akan menyelesaikan beberapa persoalan penting. Satu soal kesehatan, kedua soal pendidikan juga di sana, termasuk juga soal makanan. Jadi kalau kampung haji itu bisa terlaksana, saya yakin juga ya terlaksananya lebih cepat karena ini pihak Arab Saudi udah berhasil, maka saya rasa ini adalah terobosan paling bagus. Sementara itu pelaku usaha penyelenggaraan haji dan umroh yang tergabung Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri sangat mendukung adanya perkampungan haji untuk jemaah Indonesia. Ampuri menilai hadirnya perkampungan haji di Makkah sangat menguntungkan bagi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Ketua Umum DPP Ampuri Firman M. Nur mendukung penuh upaya pemerintah mewujudkan perkampungan haji dan umroh bagi jemaah Indonesia di Jabal Umar, Makkah, Arab Saudi. Pasalnya dengan hadirnya kampung haji, penyelenggaraan ibadah jemaah Indonesia ke Tanah Suci akan semakin mudah dan efektif. Ampuri berharap pemerintah terus memperkuat kolaborasi penyelenggaraan haji dan umroh dengan pelaku usaha agar tata kelola ibadah haji dan umroh di Indonesia terus membaik. Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Jenderal Pajak menggandeng Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk integrasi data administrasi. Langkah kerjasama ini dilakukan untuk mendorong peningkatan pelayanan dan penerimaan perpajakan ke depan. Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai upaya reformasi perpajakan yang tengah dilakukan pemerintah. Ditjen Pajak Bimo Wijianto mengungkapkan kerjasama tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola administrasi dan meningkatkan efektivitas layanan publik. Ditjen Pajak menilai penguatan basis data melalui sistem Cortex sangat penting untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih akurat dan efisien. Nantinya kerjasama ini mencakup validasi nomor induk kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, serta penerapan teknologi pengenalan wajah untuk mendukung pengawasan dan pelayanan perpajakan. Dengan semua kementerian lembaga sebenarnya interoperability, kemudian integrasi data itu kita lakukan terus-menerus sehingga pelayanan publik itu menjadi semakin cepat, semakin pasti, semakin murah, katakanlah begitu. Jadi di luar itu memang setiap 3 tahun sekali itu kami perbarui. Kemarin kita perpanjangan 5 tahun sekali ya. Jadi ini merupakan nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama yang memang betul secara ongoing, periodically kita revisi dan kita kembangkan. Dukungan penuh terhadap pemanfaatan data kependudukan oleh Ditjen Pajak diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan strategis. Sebelumnya pemanfaatan data Dukcapil juga terbukti dapat mendorong peningkatan pelayanan publik, alokasi anggaran, hingga penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel.